nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Al-Kahfi ini untuk menunaikan sholat sunnah Idul Fitri dan juga mendengarkan khutbah Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Laporan zakat infak sedekah fidyah di Masjid Al-Kahfi ini, untuk total kepala keluarga yang menunaikan zakat infak sedekahnya di
Masjid Al-Kahfi berjumlah sebanyak 218 kepala keluarga dengan total muzakinya sebanyak 863 orang. Kemudian total penerimaan zakat fitrah uang sebesar 39.199.694 rupiah. Total zakat mal sebesar 4.300.000 rupiah. Kemudian total pinjam sebesar 4.115.000 rupiah. Total infak dan sodaqah sebesar 6.904.256 rupiah. Total zakat beras berupa beras berjumlah sebanyak 197 liter. Sehingga total global penerimaan zakat infak sodaqah tahun 2024 sebesar 54.518.950 rupiah. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu bima a'taitum, wa barakallahu bima qaitum, wa ja'ala lakum tahuran. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang sudah kita berikan, dan semoga Allah berikan keberkahan terhadap apa yang masih tersimpan, dan semoga menjadikan harta kita menjadi suci dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Menyetorkannya ke bendahara Masjid Al-Kahfi untuk digunakan biaya pembangunan lokal TPA sebesar 16.204.256. Saya ulangi, total infak yang tadi dari jamaah itu, kemudian panitia menyerahkannya untuk pembangunan TPA. Sedangkan untuk zakat itu diserahkan ke mustahiknya, untuk mustahik penerima manfaat dari zakat tersebut sebanyak 154 orang. Kemudian disalurkan melalui rumah tahfidz yang mengajukan proposal. Ada 2 proposal, masing-masing 245.000 rupiah. Dan saldonya 0. Jadi alhamdulillah semua yang diberikan atau dititipkan kepada panitia zakat Masjid Al-Kahfi semuanya sudah tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan jerih payah panitia dan juga seluruh yang kecimpung dalam kegiatan ZIS ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda, diberikan kesehatan, dan juga untuk tetap buat kita semuanya senantiasa Allah mendapatkan keridhaannya. Itu laporan untuk zakat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DKM kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Daud Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amna'a wa an'ama, wa salatu wa salamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mempertemukan kembali kita di Idul Fitri 1440 Hijriah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang sama di tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimahullah, yang pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia Ramadan yang saya banggakan. Ini merupakan kerja bersama yang digawangi oleh bidang peribadatan Bapak Abi Haji Faisal, ada Bapak Didin atau Ustaz Didin yang sudah bekerja keras selama ini, dan juga
remaja masjid yang digawangi oleh Bapak RT Devi dan juga ketua atau panitia Bapak Ustadz Fauzan yang dari awal Ramadan sudah bekerja keras sedemikian rupa memberikan kenyamanan kita beribadah di tempat ini. Dan juga kepada panitia zakat fitrah yang ini digawangi oleh Abi Akmal Rusli beserta para remaja masjid yang kita berdayakan. Alhamdulillah mereka juga terlibat berkontribusi langsung kepada takmir masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi semuanya dan bagi remaja-remaja lain untuk terlibat di masjid yang kita cintai. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Kahfi yang tetap bersinergi menjaga takmir dan syiar serta menjaga lingkungan komplek kita agar senantiasa agamis dan harmonis. Bahkan mungkin periode tahun ini kita wajibkan seluruh pengurus DKM untuk menyumbangkan setiap bulannya ke kas masjid untuk operasional. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohon doanya, kami sekarang mempunyai niat untuk terus membangun agar anak-anak didik kita mendapatkan tempat yang nyaman untuk belajar Al-Quran di masjid kita. Insya Allah ini menjadi jari amal soleh bagi kita semua, berapapun dan apapun yang kita kontribusikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasiat bagi kita semuanya untuk keberkahan komplek dan lingkungan atau masjid kita pada khususnya. Kami membuka donasi sampai selesainya pembangunan ini, dan juga kami juga membuka peluang untuk infak ataupun sumbangan. Dan yang terakhir mungkin kami mewakili pengurus DKM mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan apa ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika di dalam pelaksanaan, di dalam penerimaan dan juga sarana prasarana yang kami sediakan terdapat kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan kami menyampaikan sambutan dari Wali Kota Tangerang Selatan. Ini amanah buat kami untuk menyampaikannya dari Umaro kepada seluruh jemaah di seluruh Tangerang Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh berkah ini dalam rangka merayakan hari Idul Fitri 1445 Hijriah, hari yang menjadi simbol kemenangan, hari di mana kita semua diingatkan untuk kembali kepada fitrah, membersihkan diri dari dosa dan menguatkan ikatan persaudaraan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, di hari yang fitri ini saya mengajak seluruh warga Kota Tangerang Selatan untuk semakin mempererat tali persaudaraan yang bukan hanya di antara sesama umat Islam, tetapi juga dengan seluruh lapisan masyarakat lintas agama, suku dan budaya. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk saling memaafkan dan membangun kembali harmoni sosial yang lebih kokoh. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pencapaian pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Di antaranya adalah yang pertama, indeks pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan menjadi 82,28%. Kemudian juga tingkat kemiskinan sedikit naik menjadi 2,57%, yang mendorong kita untuk lebih berinovasi dan berusaha dalam penanganannya. Kemudian kami mencatat penurunan pada tingkat kemiskinan ekstrim. Sekali lagi, kemiskinan ekstrim yang mencapai 0,33%.
serta tingkat pengangguran terbuka berkurang menjadi 5,83%, menandakan peningkatan lapangan kerja di Tangerang Selatan ini. Kemudian pendidikan di kota juga kita menunjukkan perkembangan terutama di sekolah-sekolah dan juga madrasah. Setahun harapan itu bertambah menjadi 73,11 tahun dan kemampuan daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Kebijakan pembangunan Kota Tangerang Selatan di tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas Kota Tangerang Selatan yang unggul, inovatif dan layak huni. Prioritas pembangunan meliputi peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan, pertumbuhan investasi dan penguatan kualitas pelayanan publik. Kami menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk masalah kemacetan, pengelolaan sampah, kebutuhan ruang publik, kemudian problem stunting, kemiskinan ekstrim dan pelayanan publik yang responsif. Oleh karena itu kolaborasi dan peran aktif dari semua pihak termasuk masyarakat, akademisi, pers atau media dan swasta sangat kami harapkan. Itu di antara laporan dari progres kemajuan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Maka di momen Idul Fitri ini saya mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk tidak hanya berfokus pada perayaan, tetapi juga mengambil pelajaran dari Ramadan dan Idul Fitri sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Mari kita buat Idul Fitri tahun ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk menjadi individu yang lebih baik, masyarakat yang lebih kuat, dan kota yang lebih sejahtera. Dengan semangat Idul Fitri, mari kita terus berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun kota yang lebih inklusif, dan terus mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi kita bersama. Akhirnya, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Bunyamin Dabni. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah wa ibu Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Luruskan tempat keseluruhan sholat diisi yang kosong rumah, yang di luar bisa masuk, merapatkan dan lurus masuk. Allahu Akbar.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله بنعمة الإيمان وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخر السورة. وقال الله تعالى أيضا في السورة الأخرى هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجمعة إلى الجمعة من رمضان إلى رمضان من العمرة إلى العمرة مكافرة لما بينهما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan, dijaga dan senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita besarkan nama Allah di pagi ini di mana semua makhluk bertasbih kepadanya dan bertakbir di hari ini memuji kebesarannya. Besarkan Allah, jangan ada unsur lain yang mengalahkan kebesarannya di hati kita. Jadikan Allah memang sebesar-besarnya zat. Jangan sampai kesombongan membesari mengalahkan kebesaran Allah. Jangan sampai ada unsur lain dalam diri kita yang kita anggap besar selain Allah. Siap-siap kita jadi kerdil. Muliakan Allah semulia-mulia. Siap-siap kalau ada unsur lain yang menyaingi Allah di hati kita untuk kita muliakan, siap-siap diri kita menjadi hina. Semulia apapun sebutan kalian, sehebat apapun orang memandang kalian, kalau kita tidak jujur memuji Allah, maka siap-siap kita akan terhinakan. Bukankah kita negara yang besar? Bukankah kita negara yang sangat makmur? Bukankah kita negara yang dimimpikan semua negeri?
Kenapa kita menjadi bulan-bulanan negara yang kecil dan lain-lainnya? Karena kita salah menempatkan kebesaran Allah. Oleh sebab itu mari kita puji Allah sebesar-besar pujian di pagi hari ini, dan kita takbir kepada Allah sebesar-besar keagungan Allah kita besarkan. Dialah Allah yang sudah membesarkan, yang sudah menjaga pasukan Ahzab, yang sudah menjaga pasukannya dari pasukan Ahzab, yang sudah menolong tentaranya sendirian tanpa ada bantuan lain. Pasukan Ahzab lari ditampukkan karena kedinginan, bukan karena diperangi. Karena hebatnya Allah yang menjaga tentaranya sendirian. Itulah yang suka dibacakan setiap takbir, setiap Idul Fitri, setiap Idul Adha. Wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan jadi orang kerdil yang ingin dipuji, ingin besar sendiri, ingin dihormati. Kalian akan jadi kerdil, kalian akan jadi hina. Sehebat apapun kita membranding diri agar besar, kalau kita tidak membesarkan Allah, siap-siap kita akan jadi badut yang besar menurut dirinya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan kepada kita hakikat Ramadan. Sebuah treatment, sebuah sarana agar kita menjadi orang-orang mulia. Cukuplah kita terhina ratusan tahun, cukuplah kita diombang-ambing zaman puluhan tahun. Mari kita berusaha dengan 1 bulan penuh tarbiyah dari risalah Rasulullah SAW yang agung ini, Ramadan. Diajarkan kepada kita dari Jumat menuju Jumat kita membersihkan diri. Dari Ramadan menuju Ramadan kita membersihkan diri. Dari umrah menuju umrah kita membersihkan diri. Apa hebat membersihkan diri? Karena kalian ini hebat, karena manusia itu hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sebaik-baik makhluk, cuma kita sendiri yang menghancurkannya dengan dosa yang kita lakukan. Manakala kita membersihkan dosa-dosa itu, maka kita akan kembali kepada kehebatan makhluk, sebaik-baik makhluk. Maka jangan membodohi diri dengan mengotori diri kita, atau membiarkan Ramadan datang kita tidak jadikan dia sarana pembersih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kitab namanya Asirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ menyebutkan bagaimana Ramadan di mata orang-orang mulia, hakikat yang sesungguhnya. Ramadan itu yang kita pelajari, hadirin sekalian, dulu jangan pergi, karena ini adalah rukun salat Id. Tidak akan lebih daripada 20 menit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ansitu wasma'u. Diamlah dan dengarkan dengan baik. Insyaallah semoga ini menjadi rukun yang membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang rukun di masyarakat ini, harmoni. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa puasa itu yang akan mendidik kita menjadi makhluk luar biasa tadi adalah puasa yang ada 2 kategori. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ada puasa syariah dan ada puasa tariqah atau puasa hakikat. Puasa syariat itu adalah puasa di mana diawali kita menahan diri dari larangan-larangan makan, minum, bersyahwat dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa syariat. Sumun tasihun, puasalah niscaya kamu akan sehat. Itu terkena kepada puasa hakikat maupun puasa syariat. Tidak ada iman kepada Allah kalau puasa mengikuti menahan diri dari matahari fajar terbit sampai matahari tenggelam, niscaya akan sehat. Baik orang mukmin maupun orang kafir. Kalau mencoba puasa seperti itu dijamin badannya sehat. Barang siapa yang kemudian berpuasa dengan puasa tarekat, puasa hakikat. Apa itu puasa itu? Dalam kitab Asirul Asrar disebutkan
puasa menahan diri seluruh anggota badan dari hal-hal maksiat. Dari mulai kapan? Dari mulai kalian balik sampai kapan? Sampai mati. Maka itulah puasanya. Apa yang akan didapatkan? Maka kesehatan batin. Batinnya akan sehat, mata batinnya akan tajam, telinga batinnya akan tajam, penciuman batinnya akan sehat. Kalau puasa syariat, maka matanya akan sehat atau zahirnya, penciumannya akan sehat, pendengarannya akan sehat. Maka dia akan mengetahui mana perilaku hidup sehat kalau dia puasa syariat yang baik. Dan kalau dia melanjutkan dari puasa syariat yang menjadi puasa hakikat, maka dia akan sehat lahirnya dan batinnya. Itulah yang akan kemudian bisa merasakan hakikat Lailatul Qadar, jantungnya bulan Ramadan. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah, sucikan Tuhanmu, maka kita akan menjadi makhluk-makhluk yang akan disucikan pula. Itulah yang kemudian kita akan merasakan hebatnya Allah. Kapan? Manakala kita membersihkan diri di bulan Ramadan, ketemu Jumat, ketemu Ramadan, ketemu Umrah, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan merasakan wajah-wajah yang bercahaya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu sebutkan farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa, mengutip hadis Rasulullah SAW. Puasa apa? Puasa syariat. Apa yang didapatkan saat dia berjumpa dengan waktu berbukanya, dan yang kedua saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa hakikat. Maka hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa saksikan betapa Allah mendidik dengan pendidikan yang sempurna di bulan Ramadan ini. Pendidikan itu melahirkan kita sanggup nanti mata zahir dan mata batin kita menyaksikan kebesaran Allah. Kenapa? Sebabnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya seorang nabi bernama Syamun Al-Ghazi. Apa yang dilakukan Syamun Al-Ghazi? Dia berjuang 80 tahun, hidup dan mati melawan musuhnya dengan bertempur alat seadanya. Apa alat perangnya? Apa senjatanya? Sebilah rahang, tulang rahang sapi atau kerbau. Dia berjuang dengan modal apa adanya. Kenapa bisa seberani itu? Karena seorang Syamun Al-Ghazi alaihissalam adalah orang yang menyaksikan kehebatan Allah. Kenapa ternyata orang seperti itu bisa dikalahkan oleh umat Rasulullah dalam satu malam saja? Karena di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunnya ribuan malaikat, seluruh malaikat turun ke permukaan bumi. Betul, setiap orang melewati, kebanyakan kaum muslimin merasakan menghadiri Lailatul Qadar, karena setidaknya dia sholat isya berjamaah atau sholat isya berjamaah. Maghrib tiba sudah turun malaikat sampai fajar menjelang. Mestinya sholat isya dia akan merasakan menghadiri Lailatul Qadar. Tapi kenapa tidak menyaksikannya? Ini perkara pandangan mata batin dan mata zahir. Maka orang yang bisa menyaksikannya jangan heran kalau dia sanggup beribadah mengalahkan hebatnya Syamun Al-Ghazi. Maka dia akan kehilangan rasa takut, akan kehilangan rasa khawatir, akan kehilangan rasa gelisah, karena dia melihat Tuhannya seperti itu, keajaiban Tuhannya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentramlah orang-orang yang menyaksikan dan meyakini Tuhan dia adalah zat yang maha kaya raya, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Maka dia akan kehilangan rasa takut dari kemiskinan, dia akan kehilangan rasa takut dari ancaman pemimpin yang zalim atau penjahat yang jahat, dan dia akan penuh syukur manakala ketemu dengan pemimpin yang adil, ketemu dengan sahabat yang bijak. Maka hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Malaikat-malaikat Lailatul Qadar sangat
pasti meninggalkan kita di malam fajar saat Lailatul Qadar pergi. Tetapi malaikat-malaikat lainnya masih bersisa sekeliling kita. Ada malaikat rahmat, ada malaikat raqib dan atid, ada malaikat hafadzah yang menjaga kita, dan ada malaikat maut yang setiap hari ngintip wajah kita 70 kali. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, selepas Lailatul Qadar dia tetap energinya frekuensi Lailatul Qadar, karena masih disisakan beberapa malaikat menemani. Semoga kita bisa meraih kebaikan itu, lalu kita menikmati ternyata hidup ini sudah sangat indah, bahkan sebelum ketemu surga. Wujuhu yawma idzin li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu din, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum bi taqwallah faqad faz fawzan 'azima. Hadirin sekalian, mari angkat tangan kita. Mari kita berdoa, mari kita memohon kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersolawat sungguh-sungguh mohon kepada Allah agar kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal asyan waj'alna min asy-syahidin. La ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah qalban khashi'an. نسألك يا الله رضاك يا الله وسلامة في ديني والدنيا والآخرة. إنا نسألك يا الله رزقا حلالا طيبا وطاعة فيه. لا إله إلا أنت يا رحمن. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. صلوا على النبي. صلى الله
وسلم صلى الله على محمد. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Tahun sekali naik terem listrik hore, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terobek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin, cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin. Kesempatan ini dipakai buat berjudi, hari semalam main ceki mabuk brandy, pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata, si penjudi matang dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin, kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain.